Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan kelas 44, 4B24 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Imam Aziz Nur Baharudin dengan NIM 44240253 dan di samping saya ada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eji Gunawan, NIM 44241677 dari kelas 44 4B24. Hari ini kami dari Universitas Bhinasarana Informatika ingin mengajak rekan-rekan semua membedah studi kasus krusial yang pernah ada di dunia digital Indonesia. Bayangkan sebuah brand raksasa yang telah dibangun dengan keringat, reputasi, dan petualangan yang teguh tiba-tiba terancam hancur dalam waktu kurang lebih 24 jam hanya karena satu lembar surat keberatan yang dikirim kepada konsumennya. Nah, hari ini kita akan membedah secara tajam analisis kasus blunder public relation Eiger. Untuk saat yang pertama, studi kasus ini memang sangat menarik ya teman-teman. Ini memberikan pelajaran mahal tentang bagaimana etika berkomunikasi di era digital. Sebagai reputasi dari Universitas Bhinasarana Informatika, kami mencoba melihat kasus ini bukan sekedar sebagai kesalahan biasa, melainkan dari sudut pandang pelanggaran etika dan peran strategis PR yang bergeser. Selanjutnya, di slide kedua, semua badai ini dimulai pada tanggal 29 Januari 2021. Seorang YouTuber bernama Dian Widya Narko melalui akun @duniadian mengunggah sebuah surat resmi yang ia terima dari pihak Eiger. Isu surat tersebut sangat mengejutkan. Eiger secara formal menyatakan keberatan atas video review produk yang ia buat. Alasan mereka sangat sepele dan teknis, yaitu masalah kualitas suara video, bising, dan settingan latar belakang yang dinilai kurang estetik. Padahal, dia membeli produk tersebut dengan uangnya sendiri, bukan endorse. Reaksi publik pun langsung meledak secara instan di platform Twitter maupun X. Warganet pun menilai tindakan Eiger yang sangat arogan dan anti kritik. Bayangkan saja seorang konsumen YouTube yang mempromosikan produk secara gratis justru mendapat surat somasi hukum. Akibatnya, reputasi brand Eiger yang tadinya dicintai sebagai brand outdoor yang ramah dan dekat dengan petualang seketika berubah menjadi institusi korporat yang kaku dan mengancam kebebasan berpendapat. Selanjutnya di slide ketiga, jika kita bedah secara akademis, ada dua pelanggaran fatal dari perspektif etika kehumasan atau PR di sini. Yang pertama, adanya gagalnya mutual understanding atau saling pengertian. Kode etik PR menurut kita untuk selalu menjaga hubungan harmonis dengan publik. Di sini, Eiger melanggar prinsip dasar tersebut. Alih-alih merangkul kritik sebagai feedback berharga atau menyikapinya dengan persuasif, misalnya dengan berterima kasih atau memberikan mikrofon baru sebagai apresiasi mereka, justru menggunakan pendekatan hukum yang intimidatif. Yang kedua, adanya error peran atau tim legal dan tim PR. Di sini letak blunder operasionalnya. Divisi legal dalam corporate didesain untuk memprotektif perusahaan secara hukum formal dan diksi-diksi yang kaku dan tegas. Namun surat tersebut dikirim begitu saja tanpa disaring oleh divisi PR. PR seharusnya berfungsi sebagai garda depan sekaligus filter empati yang menyaring bahasa hukum yang kaku menjadi bahasa komunikasi yang ramah bagi pelanggan. Kegagalan penyaringan internal inilah yang memicu krisis komunikasi tersebut secara masif. Selanjutnya, slide akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, mari kita lihat dampak nyata dari krisis ini terhadap reputasi brand Eiger yang kami bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah krisis kepercayaan. Fondasi utama PR adalah trust atau kepercayaan. Begitu kasus ini viral, citra Eiger langsung merosot di mata publik karena dicap sebagai brand yang arogan dan anti kritik. Yang kedua, sentimen negatif. Ruang digital langsung dipenuhi oleh percakapan organik yang memojokkan Eiger karena konsumen merasa hak kebebasan berpendapat mereka diabaikan. Dan yang ketiga, ancaman boykot. Dampak paling fatalnya adalah
munculnya gerakan boikot dari komunitas pencinta alam dan pelanggan setia yang kecewa hingga mengancam stabilitas bisnis mereka. Dari kutipan tersebut, yaitu banyak pelajaran berharga dari kasus ini, soal PR, branding, handling krisis, dan sebagainya. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk lebih baik lagi ke depannya. Kutipan dari Respon Publik PR Indonesia tahun 2021. Nah, dari krisis ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil sebagai tindakan korektif untuk masa depan. Kolaborasi multidisiplin. Apa itu? Penting sekali adanya kerjasama dan penyaringan komunikasi antara tim PR dan tim legal. Sebelum mengeluarkan surat resmi, agar bahasanya tidak mengancam reputasi perusahaan. Lalu, social listening. Di era digital, konsumen holding kendali opini publik. Perusahaan harus peka mendengar suara netizen ataupun masyarakat, bukan malah mendikte mereka. Apresiasi di atas intimidasi. Review jujur dari konsumen seharusnya diapresiasi, misalnya dengan ucapan terima kasih atau dengan dukungan fasilitas, bukan malah dibalas dengan surat somasi. Lalu, penyelesaian krisis. Langkah terakhir untuk menyelamatkan Eiger adalah ketegasan sang CEO yang langsung turun tangan meminta maaf secara konsisten di sosial media dan awak media apapun itu. Sebagai penutup, kasus Eiger ini menjadi pengingat mahal bahwa reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa goyah dalam sekejap jika komunikasinya publiknya melupakan empati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu atau Bapak, dosen, serta rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.